Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajahah kembali setelah selama 2 kali pertemuan ada halangan, termasuk yang Senin malam Selasa kamarima Pri Palestine. Bapak Ibu, kita sudah merdeka 79 tahun, lebih 2 hari, 3 hari. Maka tugas kita adalah mensyukurinya. Berbeda pahala orang yang ikut berjuang merebut kemerdekaan dan orang yang berjuang setelah direbut. Nah, itu digambarkan oleh Allah seperti para sahabat yang ikut berjuang merebut kota Mekah, sehingga terjadi Futuh Mekah, dan para sahabat yang setelah Futuh Mekah mengisi kemerdekaannya. Makanya kata Allah, la yastawi man anfaqa min qoblal fathi wa qatal. Tidak sama orang yang berjuang merebut kemerdekaan kota Mekah dan orang yang mengisi kemerdekaan setelah kota Mekah direbut. Dua-duanya dapat kebaikan, tapi kalau disandingkan tentu lebih besar sahabat yang merebut, karena dia ikut berpartisipasi, ya tenaganya, ya hartanya, bahkan nyawanya, keluarganya. Demikian di bangsa kita, Bapak Ibu. Tentu tidak sama para pejuang bangsa yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dengan yang ikut berjuang setelah merdeka. Nah, kalebet urang, tugas kita mah mensyukuri. Kalau disebut syukur teh naon? Syukur itu terima kasih. Makanya syukuran itu artinya meningkatkan amal ibadah. Eta teh syukur. Jadi syukur itu meningkatkan amal ibadah, itu syukur. Kalau dulu bangsa kita merdeka dengan pekikan Allahu Akbar. Kata Bung Tomo, kalau tidak ada Allahu Akbar, saya mensemangati para pejuang dengan kalimat naon? Hese. Penjajah yang disebut hebat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gak ada yang lebih besar kecuali Allah. Penjajah itu kecil itu, Pak. Ya, makanya karena pekikan takbir untuk merebut kemerdekaan wajar. Gitu, setelah merdeka itu wujud syukurnya itu adalah meningkatkan amal
ibadah. Itu wujud syukur. Makanya sering digambarkan Nabi Daud itu lambang seorang yang paling bersyukur. Makanya saum paling rajin disebut saum Daud. Sehari saum, sehari tidak. Salat paling rajin disebut salat Daud. Sapoe salat. Rumusnya bukan begitu, Pak. Jadi Nabi Daud itu salatnya jam 12-an. Salat malamnya. Muntah jam 12, jam 1. Beres-beres jam 3 atau jam 4. Nah itu dicontoh oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya dalam Quran, i'malu ala Dauda syukro. Beramal, beribadah sebagaimana Nabi Daud sebagai wujud syukur. Itu. Nah Bapak Ibu, bab sekarang bab ke-17 ya, yang sudah bab 16 berkaitan dengan keimanan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau sekarang al-imanu biwujubi mahabbati ashabi Rasulillah. Beriman wajibnya mencintai para sahabat Rasul, juga memuliakan mereka, juga menghormati para pemimpin orang Islam, juga taat dan memberikan kesetiaan, memberikan pembelaan terhadap urusan kaum muslimin. Nah Bapak Ibu, yu'minul muslimu biwujubi mahabbati ashabi Rasulillah. Orang muslim wajib mengimani bahwa dia mesti mencintai sahabat Rasul. Jadi hukumnya wajib mencintai sahabat. Mencintai sahabat. Wa ala baitihi, juga mencintai ahlul baitnya. Juga memuliakan mereka dibanding bukan para sahabat, walaupun dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Kan Bapak Ibu kalau diurut, manusia terbaik itu adalah para nabi, para rasul. Nanti dari para nabi, para rasul diurut siapa yang terbaik, ulul azmi minar rusul. Yang berapa? Yang 5. Nah yang 5 diurut yang paling baik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang paling baik dari yang baik. Pang pinterna tinu pinter. Pan aya nu pang pinterna tinu bodoh. Ada yang paling bagus dari yang jelek. Ini mah paling bagus dari yang bagus. Itu Nabi Muhammad. Makanya pernah dibahas Nabi Muhammad itu yang pertama kali dibangkitkan. Nabi Muhammad juga yang menjadi jubir para nabi rasul. Nabi Muhammad juga yang pertama kali masuk surga. Itu sebagai bukti. Nah makanya mencintai sahabat Nabi, mencintai ahlul baitnya itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Sesuatu yang diwajibkan. Kenapa? Karena para sahabat Nabi, keluarga Nabi itulah manusia yang paling afdol oge. Setelah Nabi, karena derajat mereka juga tinggi, itu bihasbi asbabatihim asbiqoyatihim fil Islam, karena mereka panding father Islam, kalau bahasa sekarang apa? Karena mereka orang-orang yang berjuang di awal-awal Islam, di awal Islam, Pak. Itu kan yang susah itu memperjuangkan, ya Pak. Itu ya, hidup itu kan tidak ada yang mudah.
Gitu, merebut susah, mempertahankan susah. Nikah susah tuh, nikah susah. Nikah deui bukan mempertahankan tali pernikahan. Itu. Jadi hidup itu tidak pernah berhenti berjuang, Pak. Can aya berjuang ayana, tos aya berjuang miarana. Makanya yang hafal Quran disebut hafid. Hafid itu kan hafado itu menjaga. Jadi menjaga, karena ngapalkeun Quran mah Bapak 5 menit apa seayat. Soal apa? Sehari bisa hafal 1 lembar, 1 halaman. Hafal, Pak. Cuman pertanyaan, apakah itu hafal mungkin siga apal nakul huwallah, tak eta belum. Maka di sana perlu murojaah itu mengulang. Pak, lamun mengulang nak tos 10.000 kali kakarak mungkin jadi pakar. Itu. Jadi yang susah itu Quran itu bukan menghafal tapi mempertahankan. Walaqad yassarnal Qur'ani lidzikri. Kami memudahkan Quran untuk diingat. Untuk diingat. Di hafid itu kan mempertahankan. Itu yang itu, Pak. Ya, mempertahankan hafalan. Pertahankan hafalan. Nah, Bapak Ibu, makanya agama mah sok hebat, Pak. Bisi berat teuing karena Quran mah teu apal oge minimal baca. Iqraul Quran, baraca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran bakal jadi dewa penyelamat bagi yang mau baca. Bisi ngapalkeun mah bilih itu karena Quran mah pedoman seumur hidup. Nggak ada, Pak, karena Quran mah lamun geus teu maca moal apal tos gitu. Moal. Gitu. Memang jadi hidup teh harus dengan Quran. Lepas udah lupa lagi. Ngajak ku Allah teh gitu. Sehingga Quran itu memang jadi apa ya? Jadi teman setia. Teman setia. Gitu. Makanya nanti padilah-padilahnya banyak. Pak Abdulluhum dari sahabat ini kan tadi wajib kita mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, wajib. Nah, sahabat itu apa? Teman. Sahabat itu teman dekat, betul, Pak. Sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Walaupun sejaman jeung Nabi teu abus Islam bukan sahabat. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal bukan sahabat karena dia tidak masuk Islam. Jadi sejaman masuk Islam mati. Itu, Pak. Gitu. Ya. Ini disebut sahabat. Sahabat teh sohib. Sohib. Orang dekat. Nah, Pak Abdulluhum, sahabat yang paling utama siapa? Khulafaur Rasyidin al-arba'ah. Itu yang 4. Siapa, Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itu, Pak. Itu jadi kalau diurut sahabat yang paling afdal yang 4. Ternyata yang 4 itu, Pak, yang 4 itu mungkin yang asalnya begini, Pak, orang lain gitu. Ya kalau diurut mah ada nasab ke atas, cuman jauh. Tapi ternyata setelah masuk Islam semuanya makin dekat karena ada keterkaitan keluarga. Abu Bakar akhirnya jadi mitoha Nabi. Umar akhirnya jadi mertua Nabi. Utsman akhirnya jadi menantu Nabi. Ali jadi menantu
menantu. Jadi nepotisme tidak Pak? Nepotisme bahasa kita mah ini kakak nepotisme boleh karena ini berdasar kompetensi Pak Bu menitipkan anak teh meningkatnya nu jelas saha ma bapana gitu, menitipkan budak teh kalau punya minantu jelas saha gitu kan Nabi gitu ya. Abu Bakar Umar tenang gitu, anaknya diperistri oleh Nabi gitu, sehingga Nabi tenang, anaknya diperistri oleh Utsman dan Ali gitu. Jadi kan di sana makanya gening gitu, kalau cari jodoh itu rupanya terus rupanya hartanya nasabnya nomor hiji naon agama berhiji agama Pak. Nah itu Pak. Makanya kalau di Masjid Nabawi dulu mah gampang, sekarang agak susahnya Pak. Di bekas rumah Nabi kan ini jadi Masjid Nabawi, itu Abu Bakar Umar plus Nabi itu dikubur di tempat yang sama. Dulu mah gampang, sekarang mah susah karaudoh. Kudu daftar ya nama ngantri. Dulu mah bisa melihat begini tinggal kayana, ayeuna mah nggak bisa Pak. Itu kan makam di sana. Itu Pak. Ya. Itu sahabat yang paling afdal. Siapa? Yang empat disebut Khulafa Ur-Rasyidin Al-Mahdiyin radhiyallahu anhum asmain. Kemudian Al-Usrah Al-Mubasyarah bil Jannah. Kemudian sahabat yang paling mulia ini ya wajib kita cintai, itu adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wah, udah pasti masuk surga itu. Yang empat yang tadi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian selanjutnya adalah Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, terus Abu Ubaidah bin Zarrah, Abdurrahman bin Auf. Nah ini Pak, hebatnya Pak. Aduh, bagaimana saya pengen seperti sahabat yang dijamin masuk surga. Bisa nggak? Bisa nggak? Caranya gimana? Nah Pak, nanti Pak caranya lihat di surat Taubah ayat 10. Jangan kecil hati. Itu berarti harus besar. Maksudnya harus optimis Pak. Bisa Pak. Itu buktinya di surat Taubah nanti kagambar Pak. Ayat 10. Bisa Pak. Itu. Kan kita hidup di zaman sekarang bukan hasil nawar. Kahoyongna mah urang ge lahir teh di zaman Nabi, ikut berjuang dengan Nabi. Berarti urusan sudah beres Pak, tinggal nunggu abu surga. Dan kalau bisa juga orang tua kita momanya Nabi gitu kan. Ya kan, makanya yang begitu mata takdir. Allah Subhanahu wa taala memberikan, nggak boleh nanti kalaulah nggak boleh. Sebab kalaulah itu datangnya dari setan. Cuman alhamdulillah informasi kebenaran sudah sampai juga di kita. Kalau mereka sudah selamat dijamin masuk surga dan Qur'annya sama, hadisnya sama, berarti tinggal mengikuti polanya kan sama Pak.
pola masuk surga sama, pola masuk neraka sama, pola pengen banyak uang sama, pola pengen pinter sama Pak. Kalau pola itu dilakukan oleh siapapun berarti ujungnya sama. Moal aya pa nu sare wae mah beunghar, moal aya nu sare wae mah sukses, moal aya Pak, moal aya. Jadi polanya salah. Pola tidur terus, nganggur terus mah ya liuk eueur agap daya. Moal aya nu tara salat abu surga moal. Jadi polanya sama Pak. Gitu. Ya. Bapak, Ibu bade ka Bandung polanya sama, lamun ti Ciamis mah ka Kulon. Bade naik kereta, bade naik motor, bade naik mobil, bade pesawat, badai jalan kaki, tapi ka Kulon polanya begitu silahkan. Gitu. Nah, itu pola gitu. Makanya tidak perlu menyesal hidup kita di zaman sekarang. Karena Allah memberikan informasi yang kredibel sama. Sebab yang hidup di zaman Nabi tidak menerima jalan, tidak menerima pola, Abu Lahab, Abu Jahal masuk neraka. Gitu. Iya, padahal itu mah menyaksikan mukjizat. Jadi polanya kan menerima walaupun jauh masanya 1400 tahun, bahkan justru yang beriman kepada suhub-suhub itu disebut keimanan paling abdol. Gitu. Makanya pernah Nabi nanya siapa orang yang paling hebat imannya. Nabi, para nabi, ya bagaimana nggak iman? Siapa atunya kami atau Nabi? Gitu. Bagaimana kalian nggak iman? Kalian menyaksikan mukjizat. Akhirnya ya orang yang hidup di akhir zaman mereka beriman pada suhub-suhub tuh Pak, abdoliyahnya ada. Kuncinya di mana saja, kapan saja imannya. Imannya. Wah cenah nu maot di Mekah mah cenah ka surga cek saha. Ai tara salat. Abu Jahal, Abu Lahab. Wah cenah raos jadi keluarga Nabi mah cek saha. Eta Azar bapaknya Nabi Ibrahim masuk neraka. Itu Pak. Kuncinya kan bukan lahir dari siapa, di mana, gitu. Menerima enggak tauhid, beriman enggak, gitu. Makanya udah gitu. Pola pikirnya ini harus dibetulkan. Itu Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, kemudian juga Pak, jadi sahabat yang paling abdal siapa? Khalifah yang 4, termasuk yang 10 dijamin ahli surga, yang 4 tambah 6 tadi. Kemudian siapa lagi? Summal mubasysyaruna bil jannah min ghairil usrah. Kemudian ada juga sahabat yang diberikan kabar gembira yang tidak termasuk yang 10 tadi Pak, namanya al-mubasysyaruna bil jannah, yang diberikan kabar kabar gembira kumaha? Kabar gembira itu apa? Kabar yang menyenangkan. Ibu insya Allah di akhir Agustus bakal kenging hadiah 100 juta. Kabar gembira bukan? Gembira. Eta gitu. Meni hoyong teh engal-engal akhir Agustus. Gitu Pak. Ya. Nah itu kabar gembira. Gitu. Kabar gembira. Dan banyak yang begitu Pak. Pokoknya di surat Zumar sering disampaikan ayatnya 18. Yang dapat kabar gembira itu adalah ulul albab yang dapat hidayah. Awal ayatnya itu pabasyir bi'ibad, beri kabar gembira kepada hamba-hamba kami. Siapa yang diberi kabar gembira sana? Yang dapat hidayah. Jadi Pak, walaupun kita tidak termasuk tadi yang 10, kalau kita dapat hidayah itu sama Pak. Al-mubasysyiruna bil jannah. Itu ya, diberi kabar gembira masuk surga.
Pokoknya manupi surga mah gini Pak, diberikan taufik kemudahan hidup itu meniti jalan yang benar, tos gitu. Gitu, ya, ya, diberikan apa Pak? Gitu, ya, yang diberikan kemudahan, gitu, untuk melakukan kebaikan. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang itu adalah muyassar lima khuliqa, diberikan kemudahan sesuai takdir akhirnya. Diberikan kemudahan karena ngong adan wudu teh gampang gitu Pak. Ka masjid gampang, mencari ilmu gampang, aya ajakan sedekah gampang gitu, aya ajakan ajojing gitu. Itu disebut dapat taufik gitu Pak. Gitu. Dimudahkan jalan-jalan kebaikan. Padahal mah tebih ya teh kalau ningali jarak mah. Kalau pakai artos mahal. Gitu Pak. Lamun waktu lami, tapi sepertinya mudah. Nah itu tandanya. Ya naon ya Pak, aya tanda nantinya. Sehingga budak rajin diajar tandana pipinterin, piluluseun kan gitu. Wah, simpel gitu. Itu juga sama. Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah 10 sahabat itu, kemudian seperti Fatimah bin Zahra. Fatimah. Kemudian 2 anak Fatimah, siapa? Hasan dan Husain. Hasan Husain. Husain itu Hasan kecil. Hasan kecil namanya Husain. Husain besar namanya Hasan. Yang paling Hasan Ahsan. Ahsan, Hasan, Husain. Gitu. Nah nanti Husain itu salah satu, ini cucu Nabi, yang Nabi ketika sujud dia naik karena tonggong Pak, sehingga Nabi melamakan bacaan sujudnya. Khusyuk itu sholat Nabi. Khusyuk itu sholat Nabi. Kan yang disebut khusyuk di kita mah teu inget nanaon, berarti teu eling eta mah paling khusyuk. Sampai-sampai katanya Ali bin Abi Thalib dipanah bujurna teu karasaeun keur salat. Bakat khusyuk ngapa? Itu. Nabi salat Bapak Ibu. Waktu salat ada anak kecil yang menangis. Ketika naik Nabi meneruskan rakaat berikut diangkat di pangku. Cik berani menyebut Nabi teu khusyuk salatna. Gitu. Jadi khusyuk itu kejadian apapun kalau terlihat mungkin di depan terlihat. Jadi ada kalau dalam sholat itu gitu sahabat gitu Abu Bakar ketika jadi imam merasakan kehadiran Nabi, merasakan kehadiran Nabi sehingga dia mau tuh ke belakang ditahan oleh Nabi. Coba Pak, nah sahabat Abu Bakar teh khusyuk merasakan gitu. Nu gigireun urang teh sumping apal, oh iya teh Pak Haji. Yo, iya teh si AA itu kan merasakan itu, sehingga kalau meneruskan sholat yang lain ke belakang, ini paling senior di depan, itu namanya apakah itu tidak khusyuk Pak? Jadi khusyuk itu Bapak Ibu gerakan dan bacaan pikiran konsentrasi karena sholat tetap khusyuk walaupun terdengar apapun yang terjadi gitu. Ibu nuju sholat hujan ngagebret tekadenge deh tak bakat khusyuk. Sehingga ibu dipercepat sebab keur popoet itu diterehkeun itu ayo terehkeun Pak
Buktinya Nabi tadi dilamakan sujudnya ketika Husain naik ke pundak Nabi. Itu Pak. Ya. Rada hesenya Bu, khusus teh hese teu. Mau sholat, kalau kita mungkin alhamdulillah karena sholat nama. Cuman berjuangna ketika berjuang khusukna. Kaifiat mudah-mudahan Pak. Tapi dina husu Allahu Akbar. Pas takbir mah husu kadina ek husu teu husu mikir naon. Gitu. Sadar deui husu deui. Kitu deui. Betul enggak Bapak Ibu? Makanya Allah mah Rahman Rahim. Lihat, yang disebut orang paling mulia itu siapa? Orang takwa. Orang takwa, apakah orang takwa bersih dari dosa? Tidak. Tapi ketika dia sadar bahwa ini dosa, dia berhenti. Kemudian teringat bahwa ini dosa, kemudian dia istighfar. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu zakar geuning tadi teh kalah ngobrol kitunya. Geuning tadi teh nu ngaliwat dina HP nu teu bener katongtonnya. Zakarullah. Gitu. Kan gitu, wa imma yang zagonna kaminas syaitoni nazgun pasta'id billah. Kalau terasa diri kita digoda oleh setan, ini salah, pasta'id billah, isti'adah, minta perlindungan. Ya, orang takwa itu bukan bersih dari dosa, tapi dia sensi teh naon? Peka. Tadi teh ngobrol salah. Tadi teh waktu sajam 2 jam dipakai ngalamun teu pararuguh ya. Mun maca Quran tadi teh. Suka ada apa begitu? Sama dina salat ge. Allah khusyuk teh. Khusyuk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saeutik kainget ieu kadinya. Di sini Pak perjuangannya, perjuang. Coba kira ayat ini teruskan Bu, mun hoyong husu. Wasta'inu bis sabri wa innaha illa alal. Teruskan, bah, mami hoyong musuh teruskan eta ayat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi ta'ata. Hoyong musuh mah eta. Ya, wasta'inu itu apa? Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Bisobri dengan sabar, wassalat dengan sholat. Lihat, Fir'aun mengancam Nabi Musa dalam kaumnya. Sanuqatilu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Sia ku aing dibunuh anak turunanana, dihirupkeun budak lalakina. Wa inna fawqahum qahirun, bagi kami mudah mengalahkan Musa dan pengikut. Ngadarek deh kita umatna. Fir'aun yang ngomong Pak. Itu Nabi Musa nggak punya apa-apa. Kumacek Nabi Musa, qala Musa ista'inu billah wasbiru. Ista'inu billah. Ya, minta pertolongan kepada Allah, wasbiru dan sabar. Tadi Allahu Akbar, ista'inu billah wasbiru. Abdi mah hirup teh sok diaromongkeun wae ku batur. Aduh, iya mah
tatangga kubaraya asa bener na hirup teh kumaha paingan papangih teh baraeud siga bueuk meunang mabok. Pak baca Quran Bapak Ibu, wa ing tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau ente sabar dan takwa, upaya apapun tidak akan membuatmu celaka. Syaratnya apa? Takwa dan sabar. Tenang, walaupun rencana mereka jahat, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Upaya apapun digogorengnya moal goreng bu, da urang mah lain goreng pisang. Sok sanajan teu aya nu ngagogoreng, ari urangna sok ngalakukeun kagorengan mah goreng sorangan. Jadi kuncinya kita hina itu bukan karena dihina. Kita hina karena kita melakukan perbuatan yang kuncinya mulia hina bukan karena orang lain. Makanya wa ing tasbiru, sabar saja. Wa tattaqu, takwa. Takwa teh melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Bahasa kita hidup benar, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apapun upaya mereka tidak mungkin mencelakakan kita. Wah, simpel Pak, hidup mah. Kalau Allahu akbar. Makanya Ibu kalau mau husu teh ternyata luar biasa. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim, yang yakin hidup kita akan mati, wa annahum ilaihi rajiun, ka Allah uih tos we. Makanya katanya Bapak Ibu, tidak ada nasihat terbaik kecuali nasihat mengingatkan kematian. Itu nasihat terbaik itu ingat mati. Aya masalah badag ribut kitu kieu aksiru dzikra hadimin ladat, perbanyak mengingat kematian, maut mah beres kabeh ge patasan. Tamat, the end udah. Makanya kalau cinta jangan berlebihan. Kalau benci jangan berlebihan. Boleh jadi yang kita cinta justru dibenci, boleh jadi yang kita benci satu saat dicintai. Ujungnya habibaka, cintai yang mesti kau cintai, fa innaka mupariku, satu saat kau berpisah dengan yang kau cintai. Apakah selamanya enggak? Tidak, Pak. Nih, agama sudah luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Tuh, Pak Husain. Kemudian Thabit bin Qais yang kemarin ramai. Nih Thabit bin Qais sudah dijamin masuk surga. Yang kemarin ramai perdebatan apakah musik itu haram tidak? Apakah nama surat ini nama surat musik bukan? Itu namanya Thabit bin Qais. Ini Pak. Ada yang menyebut ini katanya musisi Nabi gitu kan. Ini bantah oleh pihak yang lain. Ini Pak Bilal bin Rabah, ini jamin masuk surga. Bilal mah tarumpah nage tos aya. Bilal, Bu, siapa Bilal? Budak belian Maula Abu Bakar yang dimerdekakan oleh Abu. Hebat geus aya di surga budak belian bari hideung lestran. Nanti di akhirat semua manusia aya ganti kulit Pak, kecuali 2 orang yang tetap hitam, 1 Luqman, 2 Bilal. Tetap gitu, Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan menjadi salah satu surat dalam Quran. Yang kedua Bilal. Bilal mah terkenal dengan apa? Muadzin Nabi. Inna Bilalan yu'adzinu bil laili faqulu washrabu hatta yu'adzinu Ibnu Ubi Maktum. Bilal mah adana teh sok di waktu malam. Makanya kalau Bilal adzan, silahkan yang mau saum sahur. Jadi Bilal mah adana adzan awal. Awal Pak. Tuh Pak, tukang adzan masuk surga Pak. Tarompahna tos aya di surga. Wah, Pak lihat Pak. Jangan dianggap ahli surga Pak, tukang adzan teh eta teh hiji tukang ngusir setan.
Ya, jadi setan itu akan berlari terbirit-birit ketika mendengar adzan, jaraknya sampai 40 km. Gitu. Jadi ngusir setan mah ku adzan mah. Nah, nanti pas komat datang lagi. Mau komat lompat deh gitu, Bang. Ya, yang selanjutnya tukang adan ma atwalu a'naqon, tabung nate panjang. Itu menggambarkan kemuliaan. Karena kan adan itu harus meninggikan suara ya Pak ya. Itu Pak. Hebatnya no adan Pak. Kalau dengan adan kita ada 100 orang yang sholat, 100 pahala nu sholatnya ka urang. Wah Pak, makanya jangan gengsian. Oh, abi mah tokoh ulah adan Grandmaster Bapak Ibu, Grandmaster Syekh, Grandmaster di Al Azhar itu dia ngajar di TK. Sugante Grandmaster mah di pasca sarjana S3 gitu ya. Tapi saya mah kalau ngajar mending kene di TK. Kunaon di TK Pak? Anak TK belum bisa baca Quran. Ketika kita yang bisa mengajarnya, maka setiap dia baca Quran, baca huruf Quran, maka pahalana nuka pertama kali ngajarkeun. Ya, itu Pak. Kan baca Quran masa umur dipakai sendiri, kemudian diajarkan lagi. Oh kadinya. Makanya ngagengsi urang wah sudah gelar profesor doktor mengajarna ge kudu enggak Pak, justru yang paham mah begitu. Yang paham mah dia seperti orang yang cek urang mamanya moal Pak. Karena orientasinya pahala di sisi Allah. Bapak Ibu, pahala. Itu termasuk yang tadi adzan itu Pak, itu Bilal. Yang kemudian summa ahlul bai'ati ridwan. Nah, ini para sahabat yang mulia itu kemudian yang ikut bai'atur ridwan. Wa kanu alfan wa arba'imi'ah sahabi. Jumlahnya yang ikut bai'atur ridwan itu adalah 1.400 orangan sahabat. Radhiyallahu anhum ajmain. Nah ini Pak. Ya. Nah, umpamanya ini Bapak Ibu Allah menggambarkan dalam Al-Quran bagaimana ini dalil-dalil bagaimana kita wajib mencintai mereka, mencintai ahlul bait. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyid 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, orang yang bersamanya asyidda 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, tapi ruhama, mencintai di antara mereka. Kalau benar imannya pasti Pak, dia akan mencintai orang mukmin, dia akan tegas kepada orang kafir. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya Pak. Gitu. Lihat Pak, ini dalil Pak. Ini dalil bahwa kita mesti mencintai sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi sahabatku, janganlah kalian menjadikan masalah berkaitan dengan sahabatku. Kan Pak, nanti setelah Nabi memang ada pertentangan di antara ada perang Siffin gini kan, antara Ali nanti dengan Aisyah. Gitu Pak. Tapi jangan itu menjadi jalan kita mencela para
sahabat. Paman ahabbahum, itu barang siapa mencintai mereka maka aku pun mencintainya. Barang siapa yang membenci mereka aku pun membencinya. Barang siapa yang menyakiti mereka sama dengan menyakitiku. Itu kalau sudah menyakitiku sama dengan menyakiti Allah. Kalau sudah menyakiti Allah, yusiku ayyahudahu, pasti Allah akan menyiksanya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Nabi, para sahabat dan Allah. Sambung menyambung. Kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Punten, kalau ciri cinta itu apa? Salah satu ciri cinta itu mendahulukan, memprioritaskan yang dicintai. Kalau kita mencintai Allah maka dahulukan panggilan-panggilan itu, Pak. Dahulukan panggilan Allah. Makanya Nabi lihat, karena saking cintanya kepada Allah, kalau di rumah sedang sibuk mengerjakan, membantu pekerjaan istrinya, ketika datang adzan berhenti sholat. Gitu. Nikmat Bu, tidur teka subuh naken komo usum tiris mah. Datang adzan as-salatu khairum minan naum. Aduh, cek nafsu mah teu salat oge teu naon-naon. Bangun, Pak, itu. Wudu, karena kita lebih cinta Allah. Itu wujudnya. Gitu, ya. Kan cinta itu pekerjaan hati, perlu pembuktian. Nah, itu. Perlu pembuktian. Ya. Yang tadi, Pak, pengen nggak kita dapat busro, kabar gembira jadi ahli surga? Pengen. Syaratnya gimana? Nah, ini di surat At-Taubah ayat 100. Sakwe tuturkeun secara akidah, ibadah, akhlak para sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannah. Orang yang terdahulu masuk Islam siapa? Muhajir, orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Yang kedua Ansor. Ansor itu orang Madinah yang membantu orang Mekah. Yang ketiga walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti, mencontohi mereka bi-ihsan dengan cara terbaik. Saya mah ingin seperti Abu Bakar, saya mah ingin seperti Umar, saya mah ingin seperti Abdurrahman bin Auf, saya mah ingin seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, saya mah pengen jadi Bilal bin. Ikuti mereka bi-ihsan, bukan sekedar ngaku, tapi dengan cara terbaik. Buka sirahnya, buka sejarahnya dari A sampai Z, ikuti mereka dengan cara terbaik, Pak. Tingali radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau kita mengikuti para sahabat yang dijamin masuk surga, maka nanti Allah ridho kepada kita sebagaimana kita ridho. Hebatnya wa adalahum jannah, dicawiskeun, disiapkeun surga. Gitu. Jadi, Pak, walaupun secara definitif nama kita tidak disebut yang mendapat kabar gembira masuk surga, tapi sifat-sifat kita mencontoh sifat para sahabat. Insya Allah, Bu, lamun disebut hiji-hiji masuk teuing leres teh. Di alam dunia teh jumlah manusia berapa sekarang? Berapa miliar? 7 miliar. Gitu. Jumlah kaum muslimin itu kedua terbanyak setelah Kristen, Yahudi. Itu sekitar 1,8 miliar, Pak. Hampir 2 miliar umat Islam. Disebut hiji-hiji seueur teh. Leres teh komo namina sami.
Iya, belum yang sudah meninggal. Banyak Pak. Makanya kuncinya apa? Disifat Pak, disifat, sesuaikan sifat kita dengan sifat para sahabat yang dijamin masuk. Kalau ibu-ibu sesuaikan sifatnya dengan Siti Aisyah, belajari sejarah Siti Khadijah, Fatimah Az-Zahra, Siti Maryam sebelumnya, ikuti saja itu ya. Tuh Pak, jadi kalaupun nama kita tidak disebut secara tapi kalau sifat kita sama, insya Allah Pak, kita juga termasuk al-busyra, yang dapat kabar gembira. Dapat kabar gembira. Lihat Pak, kenapa mereka disebut bagus? Ini Pak, kenapa mereka mulia setelah Nabi? Para sahabat itu Rasulullah menyatakan begini, la tasubbu ashabi, tidak boleh mencaci maki sahabatku. Ada kelompok yang suka mencaci sahabat? Ada. Nah, iya, nggak boleh Pak. Lihat, kenapa tidak boleh? Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dahaban. Kenapa tidak boleh? Kalaulah salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya emas sebesar gunung Uhud. Cik aya nu sodaqoh emas sagede gunung Uhud. Oh, sagede gunung sabelah atuh Bu. So, Bapak Ibu yang pernah haji umroh mungkin pernah ziarah ke gunung Uhud itu. Nah lihat, kalau ada di antara kita yang mensodakohkan harta sebesar gunung Uhud Pak, emas sebesar gunung, pan emas mah ukuranana bukan per truk, lamun batu gesik satruk 1 juta, emas masa gram, kamu ayeuna mah cenah awisnya Pak Haji tos 1 juta sabaraha? Oh, 1,3 1,4 nuju. Nah, iya sebesar gunung kagamar sagram wae 1 juta lebih, iya sagede gunung Uhud. Ya Allah, coba Pak lihat, kalau ada orang menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud, ma balago muda ahadihim wala nasipahu, jangankan sampai samud satengah mud nage moal nepi imana. Ari samud teh sakumaha? Mang mud sarantang, boro-boro sarantang nak satengah rantang ge iman kita tidak akan sampai kalau menginfakkan harta sebesar gunung Uhud. Kok mau infak dengan 1.000 2.000, wah, menggambarkan imannya luar biasa. Kan itu yang membuat mereka busyra, dapat kabar gembira. Kenapa mereka orang yang paling mulia setelah para nabi? Karena keimanan. Ada sahabiah geuning Bu yang berzina. Pernah diceritakan, ada sahabiah yang berzina kemudian sadar, datang kepada Nabi, ini zina itu Nabi, saya zina, silakan saya dihukum dengan hukum Islam. Nabi teh malingkan muka, diudag, Nabi saya zina, malingkan muka lagi, diudag, Nabi saya zina,
Baru setelah 3 kali Nabi meyakinkan. Sebab asa mustahil aya jalma salah ngaku salah. Oh, bener ini teh. Kamu nggak gila? Enggak, Nabi. Pak, pulang. Nanti kalau sudah melahirkan anakmu hasil zina bawa ke sini. Nabi ini sudah melahirkan. Silahkan saya hukum sesuai hukum Islam. Pak, tuh sabara bulan ti pengakuan sampai ngalahirkan. Salapan. Cek Nabi kakarak ngalahirkan karunya uih deui nenan susuan kayak geus disapih ka dieu deui. Berarti sabaraha? 2 tahun. Pas datang habis disapih 2 tahun datang, Nabi saya sudah beres menyusui. Ini sudah disapi. Itu makanannya sudah tidak susu lagi. Sudah tidak menetek lagi. Ini roti Nabi. Pak, kemudian dirancamlah sampai dia meninggal. Coba kesadaran dari mulai sadar sampai dia dihukum berapa? 2 tahun. Hampir 3 tahun. Pak, di urang masih gana kabur. Di penjara wae kabur. Lihat Pak, kesadaran kalau dosa itu nggak jadi masalah dosa. Yang jadi masalah setelah dosa sadar tuh. Kesadaran ketika melakukan dosa, kemudian dia bertobat, dina agama diapresiasi menggambarkan imannya luar biasa. Ketika si Sahabiah ini sudah meninggal, itu dihukum, maka kata Nabi, kalaulah iman ini, perempuan ini dibagi-bagi 60 orang Madinah, lawasiathum, imannya masih melebihi 60 orang Madinah. Nggak ada orang terbaik dalam beragama kecuali orang Madinah. Makanya Pak, pemurnian Islam itu dari Madinah, kota Nabi disebutnya. Coba orang yang sadar berdosa, Bapak Ibu, itu menggambarkan keimanannya luar biasa, melebihi 60 orang Madinah. Ya Allah, Pak. Ya, itu. Nah ini Bapak Ibu, makanya wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah itu tobat. Tobatnya sahabat yang bersalah, bukan ada yang bersalah, yang bersalah menggambarkan keimanan luar biasa, melebihi keimanan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini panjang sebetulnya, tapi singkatnya seperti itu. Singkatnya bahwa kita diharuskan mencintai para sahabat Nabi, keluarga Nabi. Kenapa mencintai? Karena sahabat mereka orang yang memiliki kemuliaan dalam keimanan yang luar biasa. Makanya kita diperintahkan tadi di surat At-Taubah ayat 100 untuk mencontoh kehidupan mereka. Bapak Ibu, nu kamari digambarkan kusim kuring di Masjid Agung geuning. Di antara amal jariah yang akan terbawa walaupun kita meninggal apa Pak? Salah satunya nahron, membuat sungai, sumur yang dia alirkan. Itu kan sahabat siapa? Sahabat siapa tuh? Utsman. Ya, Utsman. Gitu. Jadi apapun amal soleh para sahabat mah paling dulu Pak. Para sahabat mah paling dulu. Sakitu Bapak Ibu, bila apa terusan? Tidak ada? Nah, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.